Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan terkait publikasi kami. Ini adalah mahasiswa bimbingan saya atas nama Muhammad Zahrozi Fikri. Mahasiswa tersebut sudah lulus tahun 2021. Yang diambil pada penelitian dia yaitu harga sepatu. Data diambil dari Kaggle. Terus datanya itu ada banyak-banyak jenis sepatu ya. Jadi data aslinya itu bisa di-download, nanti bisa diambil. Ini artikelnya. Jadi kalau mau ngecek isinya nanti silakan download di sini. Nanti saya sertakan link ya. Ini ya di Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan. Di sini edisi volume 15 nomor 1 tahun 2022. Kemudian datanya bisa dicek nanti ada di daftar pustaka ataupun seingat saya taruh di daftar pustaka ya, atau hanya Kaggle gitu ya seingat saya. Nah ini ada di daftar pustaka. Jadi di situ datanya itu http kaggle.com Johara Surprise ya. Datanya ini ya sebenarnya kalau kita cek datanya, maaf saya coba ambil datanya, tadi belum sempat saya buka. Kalau kita cek datanya itu harus diambil sesuai ini, tidak bisa langsung kita pakai ya. Nah ini datanya, kalau mau lihat datanya, nah ini. Jadi ada brandnya, ada style, ada harga. Yang saya pakai adalah price, harga. Terus di sini saya filter, saya ambil yang Adidas ya. Kalau mahasiswa saya waktu nulis di skripsinya, dia ambil merek-mereknya yang selain Adidas ada Nike, terus ada Puma. Jadi di sini nanti kalau bisa ngambil silakan di-download, terus ada pemilihan. Nah, datanya kalau sudah saya olah, hanya saya ambil yang Adidas seperti ini datanya. Saya tunjukkan secara teknis. Nah, hanya seperti ini saja. Jadi ini hanya merek Adidas. Kemudian dia walaupun misalkan aslinya datanya itu ada urutan ya. Nah, misalkan ini ada urutan, maka urutan ini hanya sebagai indeks saja. Pada saat kita mau menggunakan metode time series, misalkan ini saya menggunakan metode time series. Metode time series itu banyak, salah satunya ini ada moving average, ada weight moving average, ada exponential smoothing. Nah ini yang saya pakai metodenya. Nah modelnya itu dia hanya membaca Y saja, X-nya tidak ada. Urutannya ya hanya urutan saja. Nah diurut, terus misal ya, oh ternyata ini ada bulan ataupun ada tanggal, ada apa. Ini kalau dibuat urutan hanya urutan saja, tidak dihitung. Karena proses menghitungnya, rumusnya ya, saya bacakan di sini ada penyampaian rumusnya. Misal saya mau memprediksi dengan moving average, maka di sini saya mau memprediksi fungsinya disimbolkan dengan F. Kadang ada yang ditulis Y aksen juga bisa. Y aksen itu Y petik 1 di atas. Nah, dia hanya membaca Y ini. Lihat ya, rumus ini mempengaruhi. Jadi nanti pada saat saya punya urutan berapa sebelumnya. Nah, ini T-min ya. T-min. Urutan sebelumnya berapa yang dipakai dibagi N. Terus, misalkan kalau kita menggunakan weight moving average WMA, maka di sini urutan tadi, urutannya itu hanya sebagai indeks saja, yang dibaca Y itu harga. Nah, dikalikan bobotnya. Nah, di sini ada T-nya. T-nya itu urutan tadi. T berapa, T berapa. Pada saat kita mau membuat programnya juga seperti itu. Dia ada baca urutan sebelumnya berapa. Nanti kalau eksponensial smoothing, nah sama. Nah ini dilihat. Dia ada T-1, dilihat hanya Y, T berapa. Nah, ada nilai alfa. Sehingga semuanya ini kalau kita mau menggunakan library itu adalah fungsi yang sudah siap, kita tinggal pakai. Kita tinggal menyesuaikan time-nya ya, time-nya. Terus datanya yang dibaca Y-nya yang mana.
Seperti itu. Jadi kalau saya siapkan code-nya, ini code-nya. Yang pertama tadi ini ya. Nah, seperti ini, hanya harga saja. Harga. Kemudian misalkan kita menggunakan moving average. Nah, ini kenapa saya buat MA2. 2 itu berarti saya menggunakan 2 waktu sebelumnya. Jadi misalkan saya mau memprediksi ini, berarti ini T terus T-1. Nah, itu 2 waktu. Nah, kalau di sini nanti yang sebelumnya pasti NaN. Kenapa kok NaN? Karena dia tidak akan dihitung. Kan mulai 2 kan berarti ini. Ke sini. Nah, terus rumusnya kan tadi dibagi. Hampir sama seperti kalau kita menghitung rata-rata kan total seluruh data dibagi N. Nah, makanya di sini menggunakan fungsi MEAN. Udah seperti ini saja. Setelah itu, kalau mau menghitung selisih, jadi setiap kita mau membuat model, itu kan harus dicek evaluasinya. Nah, evaluasi kalau kita prediksi itu menghitung selisih. Ingat, tidak semua harus dipukul rata semua. Oh, kalau evaluasi harus akurasi. Enggak, harus dilihat taksnya apa. Oh, taksnya adalah prediksi, berarti dihitung selisihnya. Oh, ini asli datanya. Oh, ini hasil prediksi saya. Oh, berarti selisihnya berapa? Oh, selisihnya adalah 32. Contoh lagi, oh ini asli harganya, ini hasil prediksi saya. Oh, selisihnya jauh sampai 100 berapa ini? Anggap 103 gitu atau 90 berapa ini? Ya 103. Salah ya saya hitung. 2 dikurangi 9 12 itu tinggal 3, terus 12 kurang 84. Oh, 143. Nah, ini selisihnya kecil, hanya 5 digit. Nah, ini selisihnya jauh juga. Nah, ini juga tadi lumayan jauh. Nah, itu menghitung selisih. Ini kalau menggunakan 2 periode sebelumnya. Makanya di sini saya tampilkan proses perhitungan MA. Ini ya. Nah, cara menghitung. Selanjutnya, kalau WMA, nah maka kita harus tahu bobotnya berapa. Kalau WMA ya sama, di sini harus kita tentukan bobotnya. Maaf, saya geser ke bawah dulu. Ini masih moving average semua ini. Jadi ini moving average 3 itu berarti 3 periode sebelumnya. Nah, seperti ini. Kalau 3 periode sebelumnya berarti ini harga aslinya ya. Ini harga aslinya. Harga asli. Nah, ini hasil moving average 3 periode sebelumnya. Terus nanti kalau yang kita menggunakan weight moving, ini hasilnya saya buat grafik. Jadi yang warna ini ya. Jadi yang warna red ini. Yang warna red itu adalah harga aslinya. Ya, saya buat bulat-bulat lingkaran. Sedangkan yang hasil prediksi ini warnanya green. Nah, ini hasil prediksi warnanya green. Nah, jadi kalau pengen tanpa garis juga nggak apa-apa, ini tinggal dirubah scatter. Terus nanti kelihatan, oh jaraknya berapa. Kalau kayak gini kan kelihatan juga, oh ada yang benar-benar jauh dengan hasil prediksinya. Nah, kayak ini. Ini dengan ini. Nah, itu. Sedangkan untuk bobotnya, kita definisikan bobotnya dulu. Nah, ini bobotnya. Nah, kita buat serentang gitu aja bobotnya. Atau kita definisikan manual. Oh, saya membuat bobotnya sekian. Nah, itu juga boleh. Terus, nanti bobotnya dikalikan ini. Ini adalah membaca data sebelumnya, 3 periode sebelumnya. Terus dikalikan ini. Lambda dikalikan bobot. Dibagi jumlah bobot. Nah, ini. Hasilnya ya sama seperti tadi. Misalkan 3 periode, berarti ini harga asli dikalikan masing-masing bobotnya, terus dibagi jumlah bobot. Hasilnya ya sama pastinya antara hitungan manual dengan ini. Nah, jadi misalkan periode T ini T-2, T-1, ini T dikurangi, dikalikan, habis itu total. Nah, hasilnya sekian. Ini hasil perhitungan moving average. Terus, kalau eksponensial smoothing saya nggak ngasih contoh hitungannya, seingat saya. Ya, nggak saya kasih contoh. Oh ini ada Kak.
cuma saya langsung menyampaikan hasilnya saja, tidak menyampaikan cara menghitung. Kalau menyampaikan caranya menghitung, nanti ditentukan alfanya. Di sini juga sama, di programnya yang eksponensial smoothing kita menentukan nilai dari alfanya. Saya geser dulu. Nah, ini eksponen smoothingnya kita menggunakan periode berapa waktu. Terus ini saya menentukan nilai alfanya itu default, ya default dari sini. Kalau mau ngecek defaultnya berapa, bisa dicek di library-nya ini. Nah, library-nya saya pakai state model TSA Hot Winter. Saya tampilkan. Jadi kalau melihat channel saya memang murni pembelajaran, dan lebih seringnya saya akan menyampaikan terkait materi saya waktu ngajar kuliah di kampus saya, tempat ngajar, atau terkait publikasi-publikasi saya. Sehingga nanti kalau mau ngecek channel saya sambil dipraktekkan biar bisa ya. Jadi kalau komentar itu benar-benar coba dikerjakan dulu, dipelajari, karena semuanya itu bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah bisa kok mempelajarinya. Nah, di sini ada generate nilai alfanya itu tidak disampaikan ya. Kalau seingat saya itu ada kok yang menyebutkan nilai. Jadi kalau ngecek langsung di sininya aja. Ini kalau nggak salah ya. Jadi nilai alfanya itu 0,12. Ya, nanti bisa dicek. Jadi nilai alfanya itu 0,12. Kalau mau menghitung berarti kita tinggal menentukan rumus alfa. Ini tadi rumusnya. Jadi nilai prediksi sebelumnya T-1 berapa, misalkan nilai prediksi sebelumnya ini 258. Terus saya nilai alfanya 0,12 misalkan. Nah, terus Y-nya berapa? Y-nya berarti ini 375. Nah, 375 dikurangi 258. Terus dikalikan alfa ditambah nilai prediksi. Itu caranya menghitung. Sehingga kalau mau menghitung eksponensial smoothing, caranya ikuti rumusnya saja. Kalau mau ngoding sendiri, saya pernah ngoding sendiri dulu waktu membimbing mahasiswa. Seingat saya itu sekitar tahun 2018 atau 2017. Itu buat coding sendiri ya gitu. Saya nentukan alfanya, saya tinggal baca indeks. Kalau di query linguist kan baca indeksnya, terus nanti diambil datanya, kan indeksnya nanti diambil data, terus dikalikan. Persis seperti ini rumusnya. Dan itu berhasil juga. Jadi walaupun kita menggunakan Excel juga tidak apa-apa, nanti dicek antara hasil Excel dengan hasil programnya bagaimana. Insya Allah nggak selisih jauh kok. Paling selisih itu koma, jadi nilai koma itu memang mempengaruhi. Karena itu sudah pernah saya buktikan, hitungan koma itu mempengaruhi. Ya, seperti itu. Nah, saya juga pernah melakukan publikasi yang terkait prediksi, juga menggunakan moving average. Bisa dicek nanti di sini. Bentar, saya cekkan. Seingat saya tahun 2021. Nah, ini analisis regresi linier dan moving average dalam memprediksi data penjualan supermarket. Itu juga terkait moving average sama regresi linier. Saya nyampaikan bagaimana datanya. Ini juga saya buat dalam bentuk video juga saya sampaikan. Videonya bisa dicek di sini. Nah, ini ada artikelnya. Program prediksi jumlah penjualan. Nah, kalau yang ini langkah-langkahnya, siapkan datanya. Datanya intinya harus dalam bentuk Y saja. Y, dimana Y-nya itu apa? Misalkan, saya mau memprediksi harga beras juga, Y saja.
Y harga beras saja. Hanya seperti itu. Misalkan dibuat urutannya tahun tertua dulu boleh, dari tahun termuda dulu boleh, intinya hanya Y saja. Nanti waktu membuat programnya kita menggunakan fungsi MEAN, misalkan moving average seperti ini. Nanti disinilah proses menentukan T-nya. Ya, hitungan ini nggak beda jauh kalau kita menggunakan Excel. Karena ini saya juga menggunakan Excel di sini. Ya, terus nanti yang weight moving, ya weight moving juga seperti itu. Saya yang tahun ini juga ada pembimbingan mahasiswa saya yang menggunakan weight moving, juga saya tentukan kayak gini, Y-nya, kemudian kita tentukan bobot. Nah, nanti rolling itu dipakai untuk T di sini. Nah, kan dikalikan ya, ini proses mengalikan. Play lambda ini proses mengalikan, terus dibagi total bobotnya. Yang eksponensial smoothing saya juga langsung menggunakan fungsi, maaf. Nah, ini eksponensial smoothing, kemudian ini Y-nya adalah harga ya, harga. Terus ini adalah menentukan T-nya. Cuma di sini saya menggunakan default untuk nilai alfanya. Jadi alfanya ya kita cek aja di sini penjelasannya bagaimana di websitenya tadi di sini. Ya, nanti link artikelnya akan saya kirimkan, link datasetnya juga akan saya kirimkan di deskripsi. Silakan dicek. Jadi kalau membaca, mau nyimak itu harus lengkap. Ya, itu saran dari saya. Terima kasih sebelumnya. Kalau di saya ini pakai 2 nilai evaluasi. Sebentar saya tampilkan di paling bawah. Nah, ini di sini saya menggunakan hitungan selisihnya yaitu MSE. Ini ya, saya menggunakan MSE sama, kalau MSE itu biasanya bisa sekalian langsung RMSE. Kalau RMSE kan nilai akarnya, nah bisa. Jadi kalau kita sudah dapat nilai MSE, tinggal RMSE-nya bisa. Ya, di sini saya hitungkan nilai selisih errornya, baik itu menggunakan moving average, weight moving average, ataupun eksponensial smoothing. Di sini baik 2 periode waktu sebelumnya, 3 periode waktu sebelumnya, 4 periode waktu sebelumnya. Ini nilai MSE-nya. Kalau MSE sekalian dapat RMSE nanti bisa di akar, ada fungsinya R, akar root SQR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau menyimak lengkap, dibaca juga harus lengkap. Membaca dari mana? Ya dari literatur yang benar-benar sudah pernah intinya itu kalau di akademik, baik itu nyusun skripsi, nyusun tesis, nyusun disertasi, itu kalau kita ngambil sumber itu sumbernya tidak boleh website sembarangan. Kalau bisa biasanya ngambil dari artikel, dari sumber jurnal seperti itu, atau dari proceeding juga bisa. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.